jakarani fi mala jakartuhu fi malai ahsanu minhu. Nah, dalam hadis qudsi dikatakan, aku inda zoni, sesuai persangkaan hambaku. Nah, jadi kalau kita menyangka Allah itu tidak bisa dikenali hanya melewati ilmu tauhid saja. Ilmu tauhid itu kan ilmu akal masih nih. Ilmu tauhid itu marifatullah juga itu, tapi masih apa nih istilahnya nih? Masih di permukaannya, di wilayah pintu pelataran masih. Belum menukik ke dalam. Kalau kita hanya berpikir sangka sampai di sana aja, ya sampai di sana. Tapi kalau kita bersangka kepada Allah tuh, mengenali Allah terlebih jauh lagi, maka kita akan mendapat lagi, tertarik lagi kita ke dalamnya. Nah, situ. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, aku bersama orang lamma nadani walal khilaf fiha au bibahsi khilafihi li ru'yatillahi ta'ala. Jangan kita perdebatkan soal-soal bagaimana Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Au fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi akhrajahu fiha min Imam Bukhari dan wa ghairi. Menggunakan hadis-hadis ini, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah engkau melihat Allah?" "Ya," kata Nabi, "saya melihat Allah Subhanahu wa taala," dan sebagainya. Itu tidak kita bicarakan. Bal ab'asu fi hajal kalam, maksud saya dalam pembicaraan ini adalah ru'yat, melihat Allah itu sebenarnya al-hakiki fi abdis salim. Itu adalah hal yang pokok, yang hakiki bagi manusia kita. Lima aja. Fa inna fihi min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jibril alaihissalam. Itu terjadi ternyata dalam hadis sahih akhrajahu fiha min Imam Bukhari wa Imam Muslim ihsan bisu'ali Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu'alihi mal ihsan. Pertanyaan Jibril kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah itu ihsan?" Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab bijawabihi fiha al ihsan, sesungguhnya ihsan itu ialah ka'annaka tarahu, anta'budallah, engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah, engkau hidup dengan Allah, ka'annaka tarahu, bagaikan engkau melihatnya. Fa illam tarahu, jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innallaha yaraka, maka Allah melihat kalian. Lil makna yara, ma makna raya ro'a au piha fil hadisin haja ka'annaka tarahu. Ma makna tarahu? Tarahu nazara fiha lil aini au fi qalbin salim au fiha lil fuadi. Makna tara itu artinya melihat, berpikir, melihat dengan ain basirah, dengan ain hati, dengan keyakinan sanubari. Ringkas kisah begini. Ada orang masuk Islam karena supermi, dia bisa pindah agama. 5 aja. Karena dia meletakkan Islam masih di hati johirnya. Karena dia tidak melihat Tuhannya. Wal muslim qanaatun au istiqomatan fiddin. Muslim yang istiqomah di dalam agama, meletakkan keyakinan Allah, yaqa'ullah fi hali qalbin salim au fi fuadihi, di dalam hati sanubarinya. Allahu rabbuna Allah, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Yakin betul dia. Maka ketika ditawarkan kepadanya untuk pindah agama, pindah kepada Tuhan selain Allah, apa yang dilakukannya? Dia menolaknya. Ya kan? Mungkin 100 juta dikasih, mungkin 1 miliar dikasih, tidak mau juga, mungkin 2 miliar, 3 miliar. Kenapa dia tidak mau? Begitu tidak berharganya dunia di hadapannya. 5 aja.
li'annahu fiha najrullah fi hayati, karena dia sudah merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala lil makna gaib, tapi hanya masih dalam makna gaib. Bayangkan, dalam makna gaib saja dia sudah tidak mau memindahkan agamanya. Nah, ini kan luar biasa sudah kan muslimnya kan. Bagaimana jika dia merasakan betul-betul kebesaran Allah? Luar biasa kan? Itulah yang dimaksud dengan ihsan fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li makna zahirah, dalam makna jahirnya masih. Maka tidaklah orang itu terhenti seorang jua pun atau seseorang tidak akan dapat mengenal Tuhannya illa kecuali billahi, dengan Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan Allah? Tentu satu, meminta kepada Allah, berdoa kita, ya Allah, kenalkanlah aku ya Allah kepada Engkau, gitu kan? Ada doa orang-orang sufi itu biasanya, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku, fa'rifni, kenalkanlah aku. Nah, ya kan? Nah, kenalkan aku pang ya Allah. Nah, itu kan. Ini adalah makna di mana agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun batas-batas seperti itu, hadis tadi itu sebenarnya membongkar ada cara untuk melihat Allah. Maka berkembanglah ratusan tahun lamanya, timbullah ilmu yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah. Dari ulama-ulama mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, mengumpulkan pengalaman mereka, pemahaman mereka, timbullah namanya ilmu ma'rifatullah. Sehingga mereka berkata, di antara perkataan itu penyelidikan mereka seperti kama qala Allah Ta'ala, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Misalnya hadisnya, wa ija jakarani fi nafsihi jakartahu fi nafsi, wa ija jakarani fi mala jakartuhu fi malai ahsanu minhu. Nah, dalam hadis qudsi dikatakan, aku inda zoni, sesuai persangkaan hambaku. Nah, jadi kalau kita menyangka Allah itu tidak bisa dikenali hanya melewati ilmu tauhid saja. Ilmu tauhid itu kan ilmu akal masih nih. Ilmu tauhid itu ma'rifatullah juga itu, tapi masih apa nih istilahnya nih? Masih di permukaannya, di wilayah pintu pelataran masih. Belum menukik ke dalam. Kalau kita hanya berpikir sangka sampai di sana aja, ya sampai di sana. Tapi kalau kita bersangka kepada Allah tuh, mengenali Allah terlebih jauh lagi, maka kita akan mendapat lagi, tertarik lagi kita ke dalamnya. Nah, situ. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, aku bersama orang yang mengingatku, kata Allah. Berarti kalau ingin bersama dengan Allah, caranya apa? Mengingat Allah, gitu kan? Nah, ini hadis Nabi. Wa ija jakarani fi nafsihi, bila dia mengingatku fi nafsihi, pada dirinya. Nah, mengingat Allah pada diri. Tadi kan mengingat Allah ma'ahu bari. Bagaimana mengingat Allah pada seseorang dengan mengingat pada diri? Ada beda. Kalau mengingat Allah ma'ahu, itulah yang kita biasa mengucap kalimat subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita mengingat Allah bersama ilmu masih. Ya kah? Bersama ilmu. Bersama ilmu Allah ingat enggak kepada kita? Ingat juga Allah kepada kita. Tapi sekarang kita mengingat Allah fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku pada dirinya, berarti kita harus kenali diri kita. Itu kan? Makanya timbullah kaidah para ahli sufi, man arafa nafsi, ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenallah dia Tuhannya. Wa kaifa fi ampusikum, apa yang dimaksud dan bagaimana yang dimaksud dengan diri kalian itu. Fa inna fihi au fi lubabin nafs, yang dimaksud pada inti nafs itu paling tidak, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yaqulu fi kitabi, dalam kitabnya ini, yaqulu ainur ruh fi ampusikum, itulah yang disebut dengan mata ruh yang ada di relung hati kalian.
au fiha fi sirril insan, itulah yang disebut dengan rahasia diri manusia. Di situ ada ruh, di situ ada mata ruh. Mata ruh itu disebut dengan kemarin basiroh. Nah, dengan basiroh itulah mulailah kita belajar mengingat Allah, ya kah? Dengan basirah itulah kita mengingat Allah. Nanti kita bahas nanti khusus tentang zikir sir ya, zikir sir, zikir hu. Nanti ada pendalilan dan sebagainya supaya posisi yang tertentu. Kalau ini langsung kita jelaskan nanti terjadi bias maksud di sini. Maka orang yang berzikir kepada Allah hanya dengan lisan dan ilmunya, itu terjadi dia hanya ma'ahullah, maka dia hanya bersama Allah yang suatu hari dia mungkin tidak bersama dengan Allah. Yalah, bahasa lainnya begini, kata Nabi, asyarik, pencuri, la yasrukul ma, tidak akan mencuri harta, illa, kecuali adamul imani, ketika saat imannya tidak ada. Pencuri itu jadi Nabi tidak akan mencuri pada saat imannya tidak ada. Kalau sedang ada imannya, mencurilah dia. Mencurikah katakah? Tidak mencuri. Kalau imannya sedang ada aja Nabi, pasti dia tidak mencuri. Orang yang mengingat Allah hanya sewaktu-waktu, pastilah di waktu yang lain dia tidak ingat, ya kah? Ya kah katakah? Orang yang mengingat Allah, ya kan? Nah, misalnya la ilaha illallah, waktu la ilaha illallah itu bagus saya. Ya kah? Pas di masjid, oke lah. Keluar masjid, melihat sandal orang lebih bagus, apa yang terjadi? Hah? Nah, ditukarkan sandal sudah, ya kah? Lupalah dia dengan Allah. Di masjid dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat. Di majlis taklim dia berzikir la ilaha. Pulang majlis taklim,